saya dulu mengagumi Habib, sekarang saya membatalkan gara-gara Kiai Imaduddin Utsman. Ketahui, kita percaya bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah bukan karena kita pernah mengkaji kitab silsilah nasabnya, tidak. Nah, dari mana? Dari katanya senior kita juga katanya. Viral termasuk Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lah, Kang Ridho mengatakan saya dulu mengagumi Habib, sekarang saya membatalkan gara-gara Kiai Imaduddin Utsman. Siapa itu Kiai Imaduddin Utsman nanti? Yang pertama, betul Kang Ridho, kita semua di pesantren kita meyakini bersama bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku, kamu, dan kita semua, senior kita. Dan perlu diketahui, kita percaya bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah bukan karena kita pernah mengkaji kitab silsilah nasabnya, tidak. Nah, dari mana? Dari katanya senior kita juga katanya. Itu. Jadi kita memang pernah ada Habib saat itu hadir ke pesantren kita, terus kita antri sungkem bersalam-salaman, kita sangat menghormati, mentakzimi, ya karena kita tidak tahu. Jadi semua karena ketidaktahuan, tahunya dari katanya. Sehingga sewaktu Gus Dur tahun 2001 itu dihina oleh Habib Rizik terkait kasus Ahmadiyah itu, kita sangat sakit saat itu. Tentu kamu juga saat itu. Bagaimanapun elek-elek koyopo ngene iki yo pernah jadi ABG, anak buah Gus Dur. Dilema saat itu, loro atine. Tapi arep loro piye? Sing elek-elek dzurriyyah Rasulullah. Dilema kan. Bahkan sampai Gus Dur mau dilengserkan, ada pendataan kita ngeluru ke Jakarta, kamu ikut masuk data, saya juga, yang akhirnya dibatalkan, yang saat itu kalau nggak salah dipelopori oleh Gus Nuril, Kiai Soko Tunggal Semarang, Gus Nuril Arifin, yang akhirnya dibatalkan. Kamu juga ikut karena antara aku dan kamu sama-sama pengagum Gus Dur. Nggak terima disakiti oleh Habib Rizik, sekarang kamu menjadi balane Habib Rizik, ya nggak apa-apa sih. Sampean mengatakan begitu mudah saya percaya dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Perlu kita ketahui, siapa itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani? Kiai Imad dengan kecerdasannya, dengan keberaniannya, dengan penelitiannya, penelusurannya, dan dibantu dengan ulama-ulama yang lain, membuat tesis yang mana membatalkan nasab Ba'lawi. Tentu yang kita tunggu adalah benar dan tidaknya tesis tersebut. Mestinya yang menanggapi kan yang tertuduh, yaitu para habaib. Kiai Imaduddin Utsman membuat keberanian seperti itu, mestinya kurang over gimana para habib di Indonesia. Pengaruhnya luar biasa. Kurang berani gimana coba? Robito Alawiyah, organisasi lembaga yang sudah cukup tua, cukup disegani, dengan keturunan yang sudah berjuta-juta katanya, dengan jamaah pengikut yang berjuta-juta katanya, mestinya tidak terima dengan pembatalan nasabnya oleh Kiai Imaduddin Utsman. Mestinya ada dua pilihan. Yang pertama, membuat atau membantah
tesisnya Kiai Imaduddin, yang kedua melaporkan Kiai Imaduddin ke ranah hukum. Nah, sampai saat ini Robitoh Alawiyah tidak mampu membantah temuan atau penelusuran dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak bisa membantah tesis itu, dan juga tidak berani melaporkan Kiai Imaduddin Usman ke ranah hukum. Jadi kami berkesimpulan, selagi tesis Kiai Imaduddin Usman itu belum terbantahkan, kami masih mengakui, meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sering kasus demi kasus yang dilakukan oleh para habat, mulai zaman Gus Dur sampai zaman Ahok. Bagaimanapun saya Ahok saat itu, saya nggak terima saat itu Ahok diperlakukan seperti itu oleh para habib. Terus sampai para teroris meledak di Indonesia. Seperti apa dan apa peran mereka para habib itu? Sangat membahayakan di Indonesia. Nah, sampean bilang kita tidak boleh membenci para habib. Betul, kita tidak boleh membenci para habib. Jangankan para habib, kita kan orang Nahdliyin. Kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Apalagi seorang habib. Tetap selagi tidak semena-mena terhadap kita, tidak boleh kita benci sesama manusia, sesama umat Islam. Cuman kami tidak mengakui, kami tidak mengakui bahwa para habib itu dzurriyyah Rasulullah. Kami tidak mengakui. Saya kira begitu. Saya mohon maaf Kang Rito, kurang lebihnya kita berpikir secara slow. Kita meskipun beda pandangan, tapi kita tetap teman yang tak terpisahkan. Sewaktu-waktu kita bisa ngopi bareng, guyon bareng, bereunian. Insya Allah, moga-moga Allah mempertemukan kita. Amin. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.